Halo teman-teman semua, balik lagi bareng gue, Nandika pastinya, di Kincir Review. So, kali ini gue akan mereview film yang baru aja gue tonton 2 hari lalu. Kita dapat premiernya, dan gue datang ke premiernya, akhirnya gue nonton film teman gue nih, si Jordi sama Agni. Judulnya Kajiman. Film Kajiman ini tuh bercerita simpelnya tentang seorang anak muda perempuan bernama Asya yang diperankan oleh Agni Nihak. Nah, si Asya ini berprofesi sebagai perawat. Akhirnya dia bekerja di sebuah home care khusus untuk pasien lanjut usia. Pasien tersebut yang diurus sama Asya itu terjangkit penyakit yang misterius. Akhirnya Asya menerima sebuah teror gaib. Semakin lama teror juga semakin menyeramkan. Akhirnya Asya harus terpaksa menghubungi teman dekatnya yaitu Rama yang diperankan oleh Jordi Pranata. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu dukun bernama Rum yang diperankan oleh Mian Miara. Nah, dari segi konsep penceritaan seperti ini menurut gue agak berbeda dari kebanyakan film horor di Indonesia. Karena konsep ini tuh menceritakan sebuah ritual dari seorang dukun yang menurut gue digambarkan secara berbeda. Dan ini mengingatkan gue sama salah satu film favorit gue bergenre horor berjudul The Wailing. Dari segi penggambaran karakter, gue suka banget chemistry antara Agni Nihak dan juga Jordi Pranata di film ini. Dua-duanya bisa membangun kepercayaan kalau mereka berdua tuh udah memang sahabat lama gitu ya, dari segi profesi atau dari segi pertemanan. Jadi menurut gue pemilihan cast untuk Agni dan juga Jordi Pranata itu benar-benar bikin gue relate sama film ini. Nah, gue juga suka banget sama aktingnya Mian Miara dan juga Tio Pakusadewo. Ini gue mengapresiasi terbesar-besarnya untuk mereka berdua, karena kalau nggak ada mereka berdua, film Kajiman ini rasanya hampa banget. Kualitas akting mereka berdua emang nggak usah diragukan lagi. Totalitas banget, menggapai perasaan seramnya seperti adegan-adegan di dalam film. Kalau kita ngomongin tentang adegan, gue suka banget sama adegan dimana Asya terbangun pada malam hari, abis itu dia harus mengambil jimat di bawah kasurnya. Itu adegan yang dibilang unik lah ya, karena kamera itu seakan-akan mengeksplorasi bentuk kasur dan juga posisi dari Asya tersebut. Kameranya tuh panning transisi untuk ke jump scare itu menurut gue smooth, dan terakhir jump scare-nya ada di rambut putih yang menjulur ke bawah kasur Asya, dan Asya melihat itu di depan matanya sendiri. Jadi secara sinematografi menurut gue ini kualitasnya bisa dibilang bagus lah. Sangat disayangkan dari segi konsep penceritaan atau eksekusinya, plotnya tuh berantakan. Jadi nggak mendukung konsep atau penggambaran sekte atau ritual yang berbeda tersebut. Plot cerita di film ini tuh seakan-akan nggak ada sebab akibat. Semuanya terjadi begitu saja tanpa ada alasan yang kuat di baliknya. Tujuan Asya abstrak banget. Dia mencari pekerjaan baru sebagai home care. Dia deket sama temannya yaitu si Jordi Pranata. Terus dia ketemu Rum, dukunnya. Dan akhirnya dia mengurus seorang pasien lanjut usia yang diperankan oleh Tio Pakusadewo. Nah, itu tuh semuanya terjadi begitu aja udah, tanpa ada callback atau flashback ke masa lalu. Dari segala faktor di semua film juga yang paling impactful buat gue adalah endingnya. Yang menurut gue di film ini cerita diakhiri dengan anti klimaks. Jadi nggak ada menurut gue cerita atau hal-hal kecil yang bisa membelokkan ekspektasi penonton ke plot twist tertentu. Jadi menurut gue ini adalah film yang bisa ketebak lah endingnya seperti apa. Nah, terakhir, faktor paling penting juga selain teknis di film horor adalah penggambaran sosok hantu inti di film ini, yaitu Kajiman itu sendiri. Menurut gue pribadi, Kajiman nggak semenakutkan itu. Secara overall, memang film ini berbeda. Kalian yang udah nonton The Wailing, pasti kalian akan merasakan sensasi ya, gue bilang sensasi sekte yang sama. Mungkin nggak persis ya, tapi kalian bisa lah menerka-nerka bahwa ini tuh ada karakter yang sama film The Wailing. Secara overall, gue akan kasih 2/5 K rating untuk film Kajiman ini. So, menurut kalian yang udah nonton nih, rating dari kalian berapa? Review kalian kayak gimana? Tulis di kolom komentar. Buat kalian yang belum nonton, ekspektasi kalian nonton Kajiman ini kayak gimana sih? Oke, itu dia review kali ini bersama gue Nandika. See you guys and have a nice day guys. Bye-bye.